Salam Bapak Ibu, puji Tuhan berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Mobo Gusti Gunawan MTH, di channel Soli Deo Gloria, Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kudus, pencipta langit dan bumi, yang memegang sejarah bangsa-bangsa dalam tangan-Mu. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai umat yang rindu melihat pemulihan atas negeri kami. Tuhan, saat ini kami mau membuka hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon bersabdalah ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar bukan hanya kata-kata manusia yang terdengar, tetapi suara-Mu yang berbicara langsung ke dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka hati kami. Amin. Nas untuk hari ini yaitu 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 16 sampai dengan yang ke-29. Di atas perikopnya Yoram dan Ahazia dibunuh. Tema untuk renungan kita hari ini yaitu kebangkitan pemimpin pilihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali mendengar kisah yang penuh dengan kuasa dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 16 sampai dengan yang ke-29 tentang pengurapan Yehu sebagai raja, tentang penghakiman Tuhan atas rumah Ahab, dan tentang bagaimana Tuhan membangkitkan seorang pemimpin yang berani berkata, "Kalau hatimu tulus ikhlas kepadaku, ikutlah aku." Perikop ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pesan ilahi bagi bangsa kita hari ini. Mari kita gali makna di balik sejarah ini dan melihat bagaimana Allah masih bekerja dalam realitas bangsa kita yang juga sedang menghadapi krisis moral, ketidakadilan, dan ketidakpastian kepemimpinan. Pertama, untuk kita renungkan bersama, Tuhan membalas kejahatan, tapi lewat orang pilihannya. Kita membaca bahwa Yehu diurapi secara rahasia oleh Nabi Tuhan. Ini bukan pengangkatan yang populer, bukan pemilihan berdasarkan polling, atau berdasarkan panggilan ilahi. Yehu dipakai Tuhan untuk menjatuhkan pemerintahan Ahab yang jahat, pemerintahan yang meracuni bangsa dengan penyembahan berhala, kekerasan, dan ketidakadilan. Tetapi Tuhan tidak menjatuhkan pemerintahan itu dengan badai dari langit. Tuhan memakai manusia. Tuhan memakai Yehu. Aplikasi bagi bangsa kita saat ini, saudaraku yang diberkati Tuhan. Di tengah kejahatan struktural, korupsi, manipulasi kekuasaan, dan degradasi moral, kita mungkin bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Jawabnya, Tuhan sedang membangkitkan Yehu-Yehu baru, bukan hanya di istana, tapi juga di kampus, di gereja, di media, di ruang-ruang publik. Tuhan memakai orang-orang biasa dengan hati yang luar biasa. Ialah mereka yang berkata, "Aku mau dipakai Tuhan." Kedua, keberanian melawan sistem yang rusak. Yehu tidak menunggu suasana aman. Dia tidak bertindak dengan berani. Dia menghadapi Yoram, Raja Israel, dan Asia, Raja Yehuda. Mereka ialah 2 raja yang memiliki sistem yang rusak. Tapi Yehu, ia berpikir, ia menunggu dengan situasi aman. Dia bertindak dengan berani. Saat Yoram bertanya, "Apakah engkau datang membawa damai, Yehu?" Jawab Yehu dengan tegas, "Bagaimana bisa ada damai selama masih ada zina dan sihir Isabel ibumu?" Dan melihat ayat yang ke-22. Yehu tidak memakai kata-kata manis. Dia tidak berpolitik. Dia berbicara kebenaran di hadapan penguasa. Aplikasinya bagi kita hari ini, Ibu Bapak Saudara, terkadang damai yang ditawarkan sistem adalah damai semu, stabilitas yang menutupi penindasan. Tetapi Yehu mengajarkan kita kedamaian sejati tidak lahir dari kompromi dengan kejahatan, tapi dari keberanian untuk membersihkannya. Apakah gereja masih berani menyuarakan kebenaran? Apakah kita sebagai orang percaya hanya mencari aman atau mau berdiri untuk keadilan? Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan membalik sejarah lewat ketaatan.
Apa yang Yehu lakukan akhirnya membalik sejarah Israel. Kematian Yoram dan Ahazia bukan sekadar kudeta politik. Ini penggenapan nubuatan Elia bertahun-tahun sebelumnya. Artinya, sejarah bangsa diubah ketika satu orang taat kepada Tuhan. Tuhan tidak butuh mayoritas. Tuhan tidak butuh sumber daya besar. Tuhan hanya butuh satu hati yang mau berkata, "Aku bersedia, Tuhan." Jangan remehkan ketaatanmu. Di tengah-tengah bangsa yang sedang kehilangan arah, satu suara yang setia bisa menjadi alat transformasi. Mungkin itu suara doamu. Mungkin itu sikap integritasmu di tempat kerja. Mungkin itu keberanianmu bersaksi. Tuhan masih mencari Yehu hari ini. Bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membangun kembali tatanan ilahi di tengah kekacauan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bangsa ini tidak akan berubah hanya dengan program. Kita tidak butuh lebih banyak retorika. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang dipanggil dan diurapi. Kita butuh Yehu-Yehu baru yang berkata, "Kalau engkau tulus, ikutlah aku." Hari ini, Tuhan tidak hanya berbicara kepada pemerintah, tapi kepada kita semua orang percaya. Jadilah terang, jadilah suara, jadilah alat pembaharuan. Bangkitlah gereja Tuhan, jangan diam. Jangan puas di zona nyaman. Karena jika Tuhan bisa pakai Yehu seorang prajurit untuk mengubah sejarah, Tuhan juga bisa pakai engkau. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam di tengah kejahatan. Engkau membangkitkan Yehu untuk memulihkan bangsa Israel dari kejatuhan moral dan penyembahan berhala. Hari ini, Tuhan, kami juga hidup di tengah-tengah bangsa yang penuh tantangan. Korupsi, ketidakadilan, kebohongan, dan kompromi moral menjadi hal yang biasa. Tapi kami percaya Engkau masih bekerja. Engkau masih mencari orang-orang yang mau dipakai. Pakailah kami. Tuhan, jadikanlah kami terang. Jadikan kami pembawa perubahan. Kami tidak sempurna, tapi kami mau taat seperti Yehu. Bangkitkan generasi yang berani berkata, "Kalau hatimu tulus, ikutlah aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.